Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam bajikan. Bertemu lagi dengan saya, Pramudia Lambang di OMG, obrolan malam Jumat, edisi ke-97. Webinar ini disponsori oleh Everyday Laundry, Coklat 5 Kostel, dan didukung sepenuhnya oleh Prams Management. Susunan sesi pada webinar malam ini adalah pembukaan, tadi sudah saya lakukan. Yang kedua adalah presentasi oleh narasumber minimal 45 menit. Nanti jika ada pertanyaan, Bapak Ibu silakan ditulis di kolom komentar. Dan menariknya, dua penanya dengan pertanyaan yang paling baik dan paling menarik akan saya undi untuk mendapatkan saldo gratis OVO atau GoPay senilai Rp20.000. Kemudian dilanjutkan dengan sesi Q&A atau tanya jawab. Yang keempat adalah sesi foto bersama. Yang kelima adalah closing statement dan pengumuman pemenang. Dan diakhiri dengan penutup. Materi yang kita bahas pada malam hari ini sangat menarik, yaitu Focus to Help yang akan dijelaskan oleh Pak Agus Salim. Beliau adalah founder SkySea Group dan sekaligus founder dari Metro Property Management. Betul Pak ya? Ya, betul, betul. Tanpa perpanjang kata lagi, kita sambut pemateri terfavorit di Indonesia, Pak Agus Salim. Sampai pemateri terfavorit luar biasa nih Pak Pramudia. Semua pemateri di sini. Aduh, terima kasih atas kesempatannya Pak Pramudia. Salam kenal teman-teman semuanya. Malam ini saya lihat ada beberapa teman yang luar biasa juga hadir di webinar Zoom ini. Selamat datang saya ucapkan pada Bro Jordi. Bro Jordi ini adalah mentor saya. Orang yang pertama kali mengajak saya untuk melakukan webinar Zoom seperti ini adalah Bro Jordi Wong Sidarta. Thank you brother sudah mau hadir. Dan juga ada teman-teman dari Tanya Mentor, ada Ida Susana, Sis Ida, ada tadi saya lihat ada Suzana dari Medan, teman dari Medan yang kita sama-sama juga host di Tanya Mentor, teman-teman yang luar biasa. Dan juga saya lihat tadi ada Ayu, ada Jeffy, ada Alfajar, ada Johannes, ada Nadia. Selamat bergabung, selamat datang. Terima kasih sudah hadir di webinar malam ini. Salam kenal. Saya Agus Salim. Saya dari Medan. Malam ini saya dikasih kesempatan oleh Pak Pram. Saya sudah hampir 2 tahun saya kira ya, tidak melakukan Zoom webinar yang seperti ini. Jadi mungkin selama ini masih ada live, cuman live-nya itu dalam bentuk IG live, live di Instagram ataupun TikTok live di komunitas Tanya Mentor. Karena saya termasuk salah satu host di komunitas Tanya Mentor. Jadi kalau teman-teman ada yang sering ikut di live-nya Tanya Mentor, mulai kesempatan ini juga saya ucapkan terima kasih karena sering memberikan support pada Tanya Mentor ya. Dan malam ini tentunya saya ingin mengucapkan selamat kepada Pak Pramudia nih. Ya. OMJ, obrolan malam Jumatnya sudah berlangsung hampir 2 97 tahun. kali. 97 kali, konsisten. Ini luar biasa. Saya kira kemarin itu Ko Tommy Wong, Ko Anton Teddy membentuk Tanya Mentor salah satu komunitas yang sangat konsisten melakukan live. Ternyata ada lagi brother satu ini, Pak Pramudia ini yang juga ternyata tidak kalah konsistennya sampai hari ini. Luar biasa. Dan malam ini saya tidak dalam kapasitas saya untuk mungkin mengajari atau gimana ya teman-teman ya. Saya mungkin malam ini saya akan lebih banyak ke sharing tentang pengalaman hidup saya, perjalanan hidup saya, dan mungkin ada beberapa keputusan yang saya ambil dalam perjalanan hidup saya tersebut yang mungkin bisa dikaitkan dengan topik malam ini, yaitu focus to help. Jadi nanti saya sekali lagi di awal ini saya disclaimer dulu. Mungkin dalam saya menceritakan perjalanan hidup saya ini, mungkin ada hal-hal yang terkesan nanti mungkin bisa kayak menyombongkan diri gitu ya, ataupun ada gimana gitu ya, kayak kelihatan agak mustahil gitu ya. Tapi ya
itu bukan hal yang untuk menyombongkan diri atau hal yang dibuat-buat, tapi itu memang kejadian yang saya alami dan saya ingin sharing supaya teman-teman ya bisa melihat dari perspektif baru. Ada seorang Agus Salim yang dalam perjalanan hidupnya itu mengambil keputusan-keputusan yang mungkin saja menurut teman-teman mungkin bisa agak aneh gitu ya. Oke, mungkin kita langsung mulai saja. Topik malam ini adalah Focus to Help dan ini sedikit perkenalan diri dari saya, beberapa bisnis yang saya jalankan saat ini, terutama untuk saat ini adalah saya fokus di bidang bisnis digital marketing agency. Jadi bisnis itu saya namakan SkyC Tech Media. Dan sebelum ini, sebelum pandemi, saya juga ada bisnis travel, SkyC Travel yang sangat nanti saya di dalam topik hari ini saya akan saya ceritakan tentang perjalanan saya membangun SkyC Travel ini. Juga saya ada bisnis Metro Property Management yang mengelola 2 komplek pergudangan di kawasan industri Medan gitu ya. Jadi tadi sedikit perkenalan profil saya tentang apa yang bisnis apa yang sedang saya lakukan. Masih aman? Apakah suaranya lancar? Lancar, lancar, lancar. Lancar ya, oke. Jadi selain bisnis, saya juga ada beberapa hal yang saya cukup beruntung bisa terlibat di dalamnya, seperti menjadi salah satu orang yang melakukan co-founder dari Gerakan Traktir Satu Teman, salah satu host di komunitasnya Mentor, juga terlibat dalam gerakan Medan Peduli, Warung Medan Peduli yang menurut saya cukup sukses pada masa COVID kemarin ya, menggerakkan teman-teman khususnya Kota Medan untuk berbagi gitu ya. Juga saya saat ini aktif di Lions Club, dan di tahun 2021 beruntung sekali salah satu impian saya yaitu menulis buku juga bisa terwujud berkat Brother Jordi Wong yang malam ini juga hadir di webinar ini. Beliaulah yang mengajak saya untuk sama-sama menjadi salah satu penulis di buku Peluang di Masa Krisis. Jadi salah satu impian saya untuk menjadi penulis akhirnya bisa terpenuhi gara-gara Bro Jordi Wong Sidarta. Dan setelah itu bersama Bro Jordi juga kami berkesempatan untuk menjadi koordinator dari salah satu buku yang ada 10 pengusaha Medan yang menulis di buku tersebut. Judul bukunya adalah buku Pengusaha Sukses. Oke, ini sekilas profil saya. Oke, next. Ini saya akan ceritakan sedikit ya perjalanan masa kecil saya. Jadi ini ada kaitannya juga dengan prinsip focus to help yang akan kita bahas lebih jauh nantinya. Jadi saya ini adalah suku Tionghoa. Saya suku Tionghoa. Di masa kecil itu saya tinggal di satu kampung kecil yang dimana penduduknya itu bisa dibilang 99% itu adalah pribumi ya. Jadi saya banyak sekali bergaul dengan teman-teman pribumi, sering main ke masjid. Bahkan pada saat saya kelas 4 SD, kelas 5 SD, kelas 6 SD, itu saya pada saat bulan puasa saya sering sekali saya turun ke pagi-pagi buta itu saya bangun jam 3 pagi, bangun dan turun ke jalanan kampung yang gelap gulita. Sendirian, tidak ditemani oleh orang tua saya. Jadi masih kecil sekali, saya punya keinginan untuk bisa ikut turun, meneriakkan sahur, membangunkan teman-teman yang pada saat itu sedang berpuasa supaya mereka bisa melakukan sahur. Jadi ini juga saya kira hal-hal yang menanam ke diri saya itu prinsip focus to have. Karena pada saat di masa yang begitu kecil, saya melakukan hal yang mungkin kalau dipikir-pikir agak-agak aneh, agak-agak mustahil juga ya. Anak yang masih kelas 4 SD, kelas 5 SD, kelas 6 SD, setiap tahunnya di bulan puasa itu
bangun begitu pagi dan keluar ke jalanan kampung yang gelap gulita, bawa obor, bawa senter, bawa pentungan bambu, meneriakkan sahur-sahur itu kan. Dan saya bukan bukan beragama Islam, saya beragama Buddha gitu. Kenapa sih melakukan itu? Tapi ya itulah salah satu keputusan yang saya lakukan di masa kecil. Tapi membuat saya merasa pada saat saya melakukan tindakan seperti itu timbul suatu rasa kebahagiaan dalam diri saya yang membuat saya akhirnya ya sampai saat ini prinsip fokus to have itu sering-sering saya tanamkan pada setiap hal gitu ya. Terus pada masa SMA saya pindah ke kota Medan dari kampung, saya pindah ke kota Medan, saya kos, dan pada masa SMA itu saya sempat menjadi pimpinan geng. Waduh. Pimpinan geng, nama gengnya itu Nobos. Jadi gengnya ini cukup cukup besar, bahkan sampai beberapa bukan hanya di sekolah saya saja, ada beberapa sekolah di kota Medan itu murid-murid SMA-nya akhirnya menjadi anggota geng saya gitu. Nah, lucunya lagi di sini sebagai anggota, sebagai pimpinan geng, sebagai ketua Waduh. geng. Pada saat itu sangar, saya penampilannya sangar, Bro Pramudia. Iya, saya pakai cincin tengkorak, pakai Waduh. kalung-kalung tengkorak, rambut agak gondrong, terus celana baju itu ya apa kali metal sekali lah, anak-anak metal sekali lah. Ya, ya. Tapi beruntung sekali di masa tersebut pada saat saya menjadi ketua geng dengan anggota yang banyak sekali ya, anak-anak nakal. Namanya kita geng itu pasti banyak sekali anak-anak nakal, member-member anggota-anggota yang cukup nakal ya, yang suka berantem, yang pakai obat, yang apa. Tapi saya sendiri sebagai ketua mereka, saya bisa menahan diri saya untuk tidak merokok, tidak minum minuman keras. Pastinya pakai narkoba itu paling dilarang. Kalau saya ada anggota saya yang ketahuan pakai narkoba itu habis mereka. Pasti saya langsung keluarkan dan saya pasti marah sekali gitu. Dan bahkan berantem saja nggak pernah gitu. Jadi kalau dipikir-pikir kan ini aneh sekali. Sebagai ketua geng biasanya ya pasti yang paling jago berantem, yang paling kuat minum alkohol, itu pastinya si ketua geng gitu kan. Tapi saya bisa berhasil menahan diri untuk tidak melakukan hal-hal tersebut. Ini saya kira juga satu keputusan dalam perjalanan hidup saya juga yang saat ini saya cukup ini ya, cukup bersyukur dan cukup bangga bisa berada di prinsip-prinsip seperti itu gitu. Dan ini juga saya kira berkat dari hal-hal yang ditanamkan oleh guru-guru saya, oleh orang tua saya pada saat saya kecil. Jadi apa yang tertanam pada diri kita pada saat kita kecil itu moral-moral, prinsip-prinsip kehidupan yang benar, itu kalau ditanamkan secara kuat pada saat kita masih kecil, itu efeknya luar biasa. Jadi ini juga saya beruntung sekali. Setelah itu saya masuk ke kuliah. Saya kuliah mungkin cuma sebentar aja, Bro. Mungkin 1 semester aja saya kira. Setelah itu saya mulai bekerja dan saya memutuskan saya memang bukan bidang saya lah untuk mendapatkan gelar, untuk bersekolah lebih tinggi, dan akhirnya saya putuskan untuk bekerja. Oke, lanjut. Nah, ini ada kejadian yang menurut saya juga nanti teman-teman bisa lihat mungkin agak aneh-aneh juga gitu ya. Jadi setelah saya bekerja, saya bekerja di beberapa bidang. Saya sempat awalnya itu memulai di bidang asuransi, terus saya menjadi broker di property agency, dan akhirnya pada tahun 96 saya bekerja di salah satu lapangan golf yang cukup besar di kota Medan, di Geraha Helvetia Golf, sekitar 2 tahun, sampai masuk ke tahun 98. Masuk tahun 98, kita terkena krisis ekonomi global, seluruh Indonesia terkena krisis ekonomi, dan di masa tersebut perusahaan dalam kondisi yang betul-betul sangat kesulitan sehingga banyak sekali karyawan-karyawan yang memang harus dipecat. Dan saya juga termasuk salah satu karyawan yang akhirnya harus terkena PHK gitu ya. Tapi pada saat saya
berita oleh pihak HRD bahwasanya saya di PHK, saya pada saat itu merasa ini adalah masa di mana perusahaan tempat saya bekerja tersebut, Geraha Helvetia Golf tersebut, sedang dalam kondisi yang sangat kesulitan. Mereka harus memutuskan untuk mem-PHK saya karena mereka memang sedang dalam krisis, masa krisis. Jadi pada saat itu saya memutuskan ini masanya saya untuk coba bantu perusahaan tempat saya bekerja tersebut. Jadi saya ajukan untuk tetap bekerja di perusahaan tersebut, di Geraha Helvetia Golf tersebut, tanpa perlu digaji. Jadi saya ajukan, dan ya tentunya pihak perusahaan setuju dong. Mereka di kondisi sangat kesulitan keuangan, mereka kehilangan banyak, harus meng-PHK banyak karyawan, dan masih tiba-tiba ada karyawan yang setelah di PHK mengajukan untuk tetap bekerja, untuk tetap membantu perusahaan tersebut tanpa perlu digaji. Ya, saya diizinkan, dan beberapa bulan tersebut saya tetap masuk bekerja seperti biasa, masuk pagi, pulang sore, dan ya saya bekerja seperti biasa, seperti pada saat saya menerima gaji gitu, berbulan-bulan. Nah, di sini kan mungkin teman-teman yang hadir di webinar malam ini juga akan merasa ini suatu keputusan yang mungkin tidak lazim ya, tidak lazim dan agak aneh gitu. Kalau kita di PHK ya pastinya ya kita cari pekerjaan lain dong supaya kita punya penghasilan lagi gitu ya. Ya. Kenapa sih Pak Agus harus ngambil keputusan yang seperti ini ya? Ya, saya melakukannya karena pada saat itu saya merasa memang saatnya bagi saya untuk kembali membantu perusahaan tersebut. Karena sudah 2 tahun lebih saya dapat gaji, dapat komisi, dapat rezeki dari perusahaan tersebut. Dan di saat perusahaan tersebut kesulitan, inilah masanya saya coba membalas balas budi ke mereka dengan saya ajukan untuk bekerja tanpa gaji. Dan dengan keputusan tersebut, ternyata salah satu manajer saya di Geraha Helvetia Golf tersebut, dia mungkin melihat, ini si Agus ternyata tipe orang yang beda dan kayaknya ya mungkin dia ada hal-hal positif yang dia nilai dari saya gitu. Akhirnya dia rekomenkan saya ke salah satu perusahaan developer yang baru mau membangun gudang, komplek pergudangan di kawasan industri. Dia rekomenkan untuk saya bekerja di sana. Dia kenal baik dengan founder perusahaan tersebut gitu. Dan saya diterima dengan sangat mudahnya, tanpa tes, tanpa apa, langsung diterima dan bahkan langsung diterima sebagai marketing manager gitu. Padahal sebelumnya saya di Geraha Helvetia Golf ini saya hanya di posisi sebagai marketing saja, belum pernah punya pengalaman sebagai manager. Jadi saya kira ya terkadang hal-hal seperti ini di luar dugaan kita ya. Saya juga tidak pernah bermaksud bekerja tanpa digaji berbulan-bulan tersebut supaya saya bisa diterima di perusahaan ini sebagai marketing manager. Saya nggak pernah memikirkan itu gitu. Tapi ya karena keputusan yang saya ambil untuk tidak mengambil gaji untuk membantu perusahaan saya tersebut berbulan-bulan, akhirnya ya bekas manajer saya di Geraha Helvetia Golf itu merekomendasikan saya gitu. Dan bahkan dalam waktu yang sangat singkat saya dari posisi marketing manager, punya prestasi yang cukup bagus, akhirnya dalam waktu singkat diangkat bahkan menjadi direktur di perusahaan tersebut. Saya kira ini hal yang ya luar biasa sekali. Nanti ada kaitannya dengan, kita akan kaitkan ini dengan Focus to Have ya. Dan ini juga kejadian lanjutan yang setelah saya menjadi direktur dari perusahaan developer tersebut. Jadi pada tahun 2000-an saya sudah di posisi direktur, saya sudah cukup nyaman lah ya, cukup nyaman. Terus penjualan dari komplek yang kita bangun itu juga sudah hampir habis, tinggal berapa unit saja. Jadi kerjanya itu sudah sangat sedikit. Dan di masa itu juga saya ketemu kembali dengan bekas manajer saya yang di Geraha Helvetia Golf tersebut. Pas saat ketemu dengan bekas manajer saya tersebut,
bekas manajer saya tersebut memberitahukan ke saya, Gus, kamu harus berpindah kuadran. Kamu harus baca bukunya Rich Dad Poor Dad. Nah, Rich Dad ya. Poor Dad, Robert Kiyosaki, Rich Dad Poor Dad, dan Cash Flow Quadrant. Kamu harus baca itu. Kamu harus mulai belajar berpindah kuadran. Jangan terus-terusan menjadi karyawan. Nah, Pada saat itu saya masih masuk telinga kiri, keluar telinga kanan lah. Karena saya sudah di usia yang masih cukup muda, di nah, posisi direktur oh ya. dari perusahaan developer gitu kan. Walaupun sebenarnya secara gaji itu nggak besar, cuman ya secara gengsi kan namanya sebagai direktur itu kan gengsinya lumayan besar gitu. Iya, Kemudian betul. kemudian saya ikut seminarnya Pak Tung Desem Waringin. Ya. Di sana juga banyak banyak dapat insight bahwasanya kalau kita mau sukses besar, kita mau kaya, memang kalau berpindah kuadran, kalau kita uh, berani berpindah kuadran dan menjadi pengusaha itu peluangnya jauh lebih besar gitu ya. Betul, ya, betul. Dan dilanjutkan lagi saya ikut seminarnya Anthony Robbins di Kuala Lumpur tahun awal 2000-an lah, saya lupa tahunnya. Saya ikut lagi Anthony Robbins, begitu pulang dari seminar Anthony Robbins saya betul-betul sudah menggebu-gebu sekali gitu. Bahwasanya saya putuskan saya harus berpindah kuadran ini. Ini memang sudah masanya saya tidak bisa uh, hanya menjadi karyawan saja. Saya mau sukses besar, saya mau kaya gitu. Nah, di sana saya mulailah mencari apa sih bisnis yang bisa saya lakukan gitu ya. Saya harus mulai membangun bisnis saya walaupun kecil-kecilan. Dan di masa itu saya barusan menikah, saya uh, bisa dibilang keuangan saya itu minim sekali lah, minim sekali. Ya. Saya bahkan pada saat itu setelah menikah saya masih menumpang di rumah orang tua saya. Saya uh, tinggal di lantai 3, ada satu kamar kecil. Di situ saya tinggal dengan istri saya. Jadi kita masih dengan kondisi ekonomi yang sangat pas-pasan. Walaupun posisi direktur, tapi secara keuangan masih sangat pas-pasan. Dan bisnis kecil-kecilan apa yang bisa saya lakukan? Saya mulai melihat beberapa teman yang membuka bisnis ini, bisnis itu, dan kebetulan ada satu teman yang membuka bisnis jual beli handphone bekas, dan juga aksesoris handphone. Jadi saya beberapa kali berkunjung ke toko dia, saya lihat bisnis ini kelihatannya cukup simple gitu ya, modalnya juga kecil gitu. Jadi karena keinginan saya untuk punya bisnis sendiri itu sangat besar, akhirnya saya coba untuk buka bisnis pertama saya. Bisnis pertama saya itu modalnya mungkin saya kira cuma 2-3 jutaan aja lah. Saya buat satu styling kecil ukuran 1 meter, saya beli casing-casing handphone, penguat sinyal handphone, tali handphone, sedikit voucher, itu saja jualannya. Dan saya mulai dengan nama Metro HP. Itulah cikal bakal bisnis pertama saya. Bisnis pertama saya yang saya bangun, Metro HP. Ini Kecil next banget, ya. kecil banget. Iya, boleh. Kecil banget. Jadi di masa itu saya kan masih sebagai direktur ya, direktur di perusahaan developer. Kebetulan kantor kantor developer ini, kantor saya dengan rumah saya cukup berdekatan, jalan kaki sudah bisa sampai gitu. Jadi bisnis saya ini, bisnis Metro HP ini, saya buka di lantai 1 ruko milik orang tua saya, cuma satu styling kecil yang ukuran 1 meter ini, yang teman-teman lihat ini dan sampai sekarang saya simpan stylingnya nih karena ini sejarah gitu ya. Dan ada satu meja kecil lagi, di situ nanti kita duduk. Saya kalau siang itu pada saat saya kerja, saya minta adik perempuan saya untuk bantu jaga. Jadi adik perempuan saya yang bantu jaga, dan saya dari kantor pada saat tidak ada kerjaan yang pada saat santai lah ya, pada saat santai tidak banyak kerjaan, saya akan curi-curi waktu untuk balik ke rumah saya, ke rumah orang tua saya tersebut untuk jaga jualan ini, jaga jualan aksesoris handphone ini. Nah, jadi
teman-teman bisa bayangkan, saya pada saat itu sebagai direktur, saya pergi kerja itu pakai kemeja lengan panjang, pakai dasi. Dan pada saat saya harus curi-curi waktu balik ke toko kecil saya ini, saya tetap berpakaian seperti itu. Jadi seorang direktur dari perusahaan developer balik ke toko Metro HP ini, jaga toko ini, adik saya suruh dia istirahat, saya jaga toko dengan kondisi saya pakai kemeja, pakai dasi gitu. Jadi ini juga mungkin hal yang jarang terjadi juga ya Bro Pram ya. Ada Ya. seorang direktur seorang direktur loh, pakai dasi, pakai begitu rapinya, harus berdiri di satu styling ukuran 1 meter untuk jualannya hanya jualan mungkin casing handphone ataupun penguat sinyal handphone ataupun tali HP. Tapi itu saya lakukan gitu, saking saking saya semangatnya, saking saya inginnya untuk punya bisnis sendiri. Dan ternyata bisnis ini uh, saya jalankan beberapa bulan itu semakin kelihatan bisa. Jadi yang awalnya bulan pertama itu untungnya hanya ratusan ribu, bulan kedua, bulan ketiga mulai naik. Dan setelah saya jalani, kalau saya nggak salah sekitar 3 bulan ya, saya sudah merasa itu masih kecil sekali. Pendapatannya masih jauh di bawah gaji saya sebagai direktur. Tapi saya merasanya gini, saya merasa bahwasanya uh, saya selama saya membangun bisnis ini dan saya bekerja di perusahaan developer ini, saya sering curi waktu. Ini hal yang menurut saya tidak benar gitu, tidak benar. Jadi saya merasa kalau saya terus melakukan hal seperti ini, saya kadang-kadang harus curi waktu untuk mengurus bisnis sendiri. Ini tidak fair terhadap perusahaan, tidak fair terhadap bos yang sudah menggaji saya gitu. Jadi saya kembali lagi, saya ajukan kepada bos saya, bosnya saya minta untuk tetap bekerja, tetap bantu perusahaan tersebut, tetapi saya tidak perlu digaji lagi, tidak perlu digaji lagi, karena saya terangkan bahwasanya saya mulai membangun bisnis saya sendiri gitu. Dan ini juga akhirnya disetujui juga oleh bos saya. Dan ini bahkan saya lakukan cukup lama ya, hampir kurang lebih 6 bulan kalau saya nggak salah. Setiap hari saya juga masuk kantor ke perusahaan developer tersebut, bantu segala hal yang berkaitan dengan perusahaan tersebut, dengan perusahaan developer tersebut. Bahkan sampai hari ini, jabatan saya masih tertera sebagai direktur di PT Malindo Sinergi itu. Sampai hari ini, kita udah berapa tahun, hampir 20 tahun 2020, hampir 20 tahun ini. Hampir 20 tahun. Saya setiap ada hal-hal yang berkaitan dengan PT Malindo Sinergi ini, kalau yang perlu tanda tangan, sampai hari ini saya masih harus tanda tangan. Jadi, teman-teman bisa lihat, saya selama 6 bulan tersebut tidak pernah digaji, setiap hari masuk kantor pagi sampai sore, cuman waktu saya itu lebih fleksibel. Jadi pada saat saya betul-betul saya lihat, ini waktu seharian ini di kantor tidak terlalu banyak kerjaan, saya pastinya akan balik ke rumah saya untuk lebih fokus bangun bisnis Metro HP saya ini. Dan dengan semakin banyak waktu saya untuk membangun bisnis Metro HP saya ini, sehingga bisnis Metro HP ini juga akhirnya semakin bisa berkembang. Dan luar biasanya lagi, karena keputusan saya tersebut, ini lagi yang terjadi keajaibannya lagi. Bisa lanjut, Bro. Jadi, karena keputusan saya selama berbulan-bulan itu tidak ngambil gaji dari perusahaan developer tersebut, akhirnya bos saya bahkan mengajukan kepada saya untuk mengurus maintenance dari 2 komplek tersebut. Dia punya satu komplek lagi di tempat yang lain, dan dia serahkan ke saya untuk diurus manajemen security-nya, kebersihannya, dan itu diserahkan kepada saya secara pribadi untuk menanganinya, manajemen. Dan dengan mendapat kontrak untuk mengurus maintenance 2 komplek tersebut, itu penghasilannya bisa setara 5 kali lipat gaji pada saat saya menjadi karyawan, pada saat saya menjadi direktur. Jadi ini kejadian yang hampir sama dengan pada saat tahun 98 pada saat di Geraha LPJ Golok. Saya kembali melakukan suatu keputusan yang pastinya dianggap aneh, berbulan-bulan tetap bekerja tanpa digaji,
Tapi itulah yang akhirnya membuat suatu rezeki yang jauh lebih luar biasa yang tidak terpikirkan untuk diri saya, yaitu mendapat kontrak untuk mengurus 2 komplek pergudangan dari bos saya tersebut, dan Mhm. bahkan penghasilannya bisa 5 kali lipat daripada gaji saya pada saat saya jadi direktur gitu. Oke, lanjut bro. Nah, ini tadi styling yang saya ceritakan tadi sudah kita perlihatkan. Dan di bisnis Metro HP ini, karena saya begitu fokusnya untuk membangun bisnis yang kecil-kecilan ini, yang hanya satu styling kecil, tidak ada gengsi-gengsian walaupun sebagai direktur, tapi begitu fokus dibangun, akhirnya bisnis ini terus berkembang besar, berkembang besar. Uh, Memang ada ininya ya, ada perjalanannya, sudah naik Mhm. tinggi, mulai sedikit ada masalah, Mhm. terus yang membuat bisnis Metro HP ini akhirnya bisa bisa menjadi bisnis yang sangat besar sekali adalah pada saat saya masuk ke bidang mencari solusi supaya bisnis Metro HP ini bisa membantu teman-teman gitu. Membantu teman-teman saya gimana ya? Kalau kita hanya hanya jual beli saja, itu biasanya kan eh, hanya sekali gitu ya, hanya sekali. Jadi akhirnya saya muncul dengan suatu ide bisnis di mana pada saat teman-teman yang memang membutuhkan uang untuk menjual elektroniknya, itu Mhm. kita kita bahkan minta mereka supaya tidak jual dulu, mereka titipkan dulu. Pada saat mereka sudah punya uang kembali, mereka tebus dengan sekali, mereka tebus dengan nilai sangat kecil sekali, yang itu jauh lebih menguntungkan daripada mereka jual langsung yang harga mereka dari beli, mereka jual pasti harganya jatuh sekali gitu. Nah, pada saat saya muncul dengan ide untuk bisa membantu meringankan teman-teman yang membutuhkan dana, bisnis Metro HP ini berkembang dengan sangat pesat, dan uh, akhirnya dari bisnis Metro HP ini saya bisa ya bisa membeli rumah pertama saya, bisa jalan-jalan ke luar negeri, dan itu yang terjadi gitu. Ini bisa Lanjut. ya ini ada saya perlihatkan sedikit sebagai buktinya gitu ya. Ini yang sebelah kiri adalah rumah rumah pertama yang saya beli dari bisnis Metro HP yang hanya dari styling 1 meter teman-teman. Jadi tidak ada yang mustahil ya. Hanya dengan modal yang 2-3 juta, hanya satu styling kecil. Pada saat kita punya punya tekad yang kuat, kita yakin ini bisa terjadi. Oke, lanjut. Jadi beberapa ini yang bisa kita simpulkan Mhm. dari cerita saya yang tadi sudah saya sharing adalah pada saat kita mengalami ya masalah-masalah seperti kita kena PHK, bisnis gagal, Mhm. tidak ada yang perlu kita takutkan, tidak ada hal-hal yang perlu kita streskan gitu ya teman-teman. Ini penting untuk diingat. Terus pada saat kita masuk ke posisi-posisi seperti itu, fokusnya itu bukan bukan pada masalah yang kita hadapi. Jadi seperti pada saat saya kena PHK, saya tidak fokus, waduh Gus, kamu kena PHK loh, gimana kehidupan kamu beberapa bulan ke depan ini, gimana kamu nggak punya penghasilan lagi? Nggak, jangan fokus pada hal tersebut. Fokusnya malah pada gimana dalam kondisi apapun kita tetap fokus untuk terus bisa membantu orang lain, bisa membantu memecahkan masalah orang lain. Pada saat di Geraha LPT Golok, saya melihat perusahaan dalam keadaan krisis, sangat kekurangan orang. Mereka betul-betul tidak punya dana lagi untuk membayar gaji. Saya saya fokusnya ke sana. Saya tidak fokusnya saya terkena PHK. Saya fokusnya perusahaan saya itu tersebut sedang krisis. Saya bantu, dan terjadilah keajaiban. Saya direkomendasikan ke perusahaan baru. Pada saat saya di perusahaan developer, saya merasa di sini saya agak beda ya. Tapi saya Mhm. merasa bahwasanya tidak fair untuk saya itu mencuri waktu untuk mengurus bisnis saya. Jadi pada saat saya memutuskan untuk mengambil prinsip yang benar, untuk fair terhadap perusahaan saya, dan setelah itu saya juga terus terus membantu perusahaan saya tersebut tanpa perlu digaji. Akhirnya terjadilah keajaiban keduanya, saya dapat kontrak untuk mengurus 2 komplek yang bahkan jauh lebih besar lagi penghasilannya gitu.
poin selanjutnya adalah jangan takut mengambil resiko. Jadi ini juga salah satu poin yang uh, cukup penting ya. Dan mengenai tadi saya memutuskan untuk membangun bisnis pertama saya itu sangat-sangat besar pengaruhnya dari mentor, dari seminar, dari buku bagus. Itu betul-betul pada saat kita mempunyai mentor, mengikuti seminar dan baca buku bagus itu bisa betul-betul bisa mengubah hidup kita itu bumi dan langit gitu. Dan itu saya terjadi pada diri saya gitu. Oke, lanjut Pak Pram. Ini tadi sudah saya ceritakan juga uh, orang-orang yang cukup Hmm. berpengaruh dalam kehidupan saya, mengubah kehidupan saya ya. Oke, lanjut. Ini juga tadi sebetulnya sudah saya bahas juga, di mana jangan pernah gengsi atau malu, walaupun kita melakukan memulai bisnis kita itu hanya kecil-kecilan itu jangan pernah gengsi. Jadi seperti tadi saya posisi direktur, saya jaga toko yang hanya satu styling kecil dengan pakai pakaian yang begitu rapi, pakai dasi pun saya lakukan gitu. Jadi ya itulah keputusan-keputusan seperti itulah yang akhirnya cukup cukup mengubah kehidupan saya gitu. Dan yakin pasti bisa berhasil. Jadi kalau kalau kita tidak yakin, kalau saat itu saya tidak yakin, bisnis saya itu pas saat itu masih sangat kecil, penghasilannya masih di bawah dari gaji saya sebagai direktur. Tapi karena saya yakin pasti berhasil, akhirnya saya memutuskan untuk betul-betul all in, tidak terima gaji dan fokus bangun bisnis yang sangat kecil tersebut, yang akhirnya ya bisa menghasilkan sesuatu hal yang cukup cukup besar bagi saya ya. Jadi ya terus ya kita harus enjoy the proses. Jangan jangan dalam prosesnya tersebut jangan banyak yang kita mengeluh, jangan perlu banyak stres, tidak perlu, enjoy saja karena dalam dalam perjalanan bisnis itu pastinya tidak ada yang bisa sangat-sangat mulus sekali, tidak. Pasti ada kerikil-kerikilnya, bahkan kadang-kadang kita akan kena kena ya hambatan-hambatan atau masalah-masalah yang mungkin bisa cukup cukup buat pusing, tapi yakinlah, yakinlah bahwasanya masa kita bisa terus menikmati prosesnya, bersyukur apapun apapun yang terjadi, apapun yang kita capai, itu pasti selama kita lakukan terus pastinya akan membuat satu hasil yang kedepannya akan sangat baik bagi bisnis kita, bagi diri kita ya. Jadi rajin, jujur dan terus upgrade diri itu pasti harus kita lakukan, jangan menyerah. Dan yang paling penting lagi, saya kira ini salah satu yang paling kita harus terapkan dalam dalam pada saat kita melakukan bisnis adalah bisnis kita ini harus bisa memberikan manfaat, harus bisa membantu orang banyak. Saya kira ini salah satu yang paling penting. Jadi setiap kali kita melakukan kegiatan, melakukan bisnis, melakukan apapun, kita usahakan bahwasanya hal tersebut adalah hal-hal yang bisa memberikan manfaat dan bisa membantu orang banyak. Ini sangat penting dalam uh, membawa kita ke suatu kehidupan yang jauh lebih sukses, lebih lebih bahagia, lebih hebat lagi gitu ya. Oke, lanjut. Ini mungkin tadi sudah sedikit summary aja ya. Jadi mungkin bisa teman-teman baca aja nih. Saya tidak perlu saya jelaskan lagi. Sebenarnya hanya summary aja. Oke, ini kayaknya saya sudah masuk ke uh, harusnya saya harus cerita tentang bisnis travel saya dulu nih. Ya, silakan. Ini waktu kita sudah berapa lama, Bro? Oh, masih lama. Lama ya. Ya, silakan. Jadi ini mungkin saya akan di slide saya tidak masukkan mengenai bisnis travel saya. Jadi ini saya akan ceritakan sedikit tentang bisnis travel saya. Bisnis travel saya itu saya mulai juga dengan prinsip focus to help. Jadi saya pada saat bisnis Metro HP saya tersebut terus berkembang, saya sering mulai bisa membawa istri, membawa anak-anak untuk pergi jalan-jalan. Yang dimana di awalnya itu juga dimulai dengan jalan-jalan, cara jalan-jalan yang sangat sangat hemat sekali, sangat backpacker gitu ya. Jadi saya rajin cari cara gimana kalau untuk ke
ke Malaysia, ke Kuala Lumpur, ke Penang, ke wilayah-wilayah di Thailand, ke wilayah-wilayah di Filipina itu gimana cara-cara jalan yang sehemat mungkin gitu. Dan Hmm. dalam bertahun-tahun itu kita melakukan traveling, saya dapat pengetahuan ini cara-cara jalan yang sangat hemat. Dan Hmm. di tahun 2015, di tahun 2015 kita di airport Kuala Lumpur kita transit, kita membaca satu artikel dari Prof. Renal Kasali yang Hmm. beliau meminta untuk seluruh mahasiswanya harus bisa ke luar negeri, bukan hanya naik pesawat, tapi harus bisa ke luar negeri. Dan di sana saya dan istri terbersit, bahwasanya ternyata banyak sekali ya masyarakat Indonesia ini yang belum pernah ke luar negeri. Hmm. Dan saya yakin pastinya banyak sekali juga orang-orang yang ingin dan punya impian untuk keluar negeri. Tetapi Hmm. masalah utamanya adalah dana. Masalah Hmm. tidak belum sanggup gitu ya, belum sanggup. Dan saya dan istri punya pengetahuan dalam perjalanan kita bertahun-tahun kita traveling dengan sangat hemat, kita punya pengetahuan ini. Wah, kalau pengetahuan kita tentang traveling yang sangat hemat, sangat murah ini bisa kita sharing ke teman-teman, mungkin kita bisa membantu orang-orang yang belum pernah keluar negeri, akhirnya bisa keluar negeri pertama kalinya gitu. Hmm. Ini ini bisa menjadi suatu hal yang saya kira sangat membahagiakan sekali gitu. Karena Hmm. ya mungkin teman-teman yang sudah pernah keluar negeri saya yakin pasti bisa merasakan pada saat pertama kali kita keluar negeri, kita menginjakkan kaki kita di negeri lain, itu perasaannya luar biasa sekali. Perasaan bahagianya itu luar biasa sekali. Nah, beranjak dari situlah saya dan istri akhirnya memutuskan, oke, ini kita harus sharing ini. Ini pengetahuan kita untuk bisa supaya teman-teman yang ingin keluar negeri bisa pergi ke luar negeri pertama kalinya dengan sangat hemat. Ini kita harus sharing. Caranya gimana? Caranya kita harus ada medianya. Medianya yaitu kita buka travel. Kita buka Hmm. travel uh, yang tujuannya itu hanya memberikan sharing gimana caranya supaya teman-teman bisa keluar negeri, bisa wujudkan impiannya keluar negeri pertama kalinya. Hanya itu, hanya itu yang tujuan utama kami buka travel. Tidak pernah terpikir buka travel ini untuk bisa mendapatkan keuntungan, untuk bisa menjual sesuatu, enggak. Tidak. Jadi ini juga satu hal yang mungkin terdengar cukup cukup aneh ya. Siapa sih Hmm. yang mau buka buka perusahaan atau buka travel dengan nggak ada tujuan jualan apa-apa gitu. Tujuannya hanya untuk sharing-sharing aja, untuk ngajarin. Nah, kalau kamu mau ke Kuala Lumpur, nanti kamu kamu kita bantuin cariin tiket yang paling murah. Itu pun kita Hmm. nggak ini ya, maksudnya nggak harus beli dari kita bantu. Oke, nanti kamu beli dari sini dengan pakai kode kupon ini, kamu bisa dapat harga seperti ini yang termurah. Nanti setelah kamu sampai di Kuala Lumpur, kamu naik naik bis nomor sekian, kamu uh, tinggal di sini, nanti cara jalan seperti apa, itu kita ajarin semua tanpa perlu beli apa-apa dari kami dan tanpa kepikiran untuk mencari profit. Tapi ternyata dengan kembali menjalankan prinsip focus to help, kita memikirkan untuk bisa membantu orang lain, untuk bisa mewujudkan impian orang-orang yang belum pernah keluar negeri, untuk bisa keluar negeri pertama kalinya. Akhirnya bisnis travel, Skysi Travel ini tiba-tiba menjelma menjadi bisnis, karena orang-orang yang selama ini kita sharing, kita bantu, kita kasih informasi untuk beli tiket di mana, untuk pakai kode Hmm. kupon apa, untuk bahkan kita sering rekomend mereka ke travel-travel lain kalau mereka memang harus butuh butuh jasa dari travel gitu. Akhirnya mereka banyak sekali yang ya mereka uh, gimana ya, mod to mod lah, mereka kasih tahu ke saudara, ke teman-teman, kalau mau ke sini, mau minta informasi, mau apa, coba cari aja Skysi Travel. Dengan semakin banyak orang yang bertanya ke kita, minta bantuan kita, minta advice kita, dan muncullah orang-orang yang akhirnya, kalau gitu kalian kalian bantu belikan aja deh, kalian bantu bantu urus aja deh. Dari sana mulailah kita, ya kita akhirnya ada yang kita bantu, dan ini
berputar dengan sangat cepat dan akhirnya KC Travel ini menjadi suatu bisnis, tetapi tetap saja menggunakan prinsip focus to help dan tetap saja selalu mencari cara untuk betul-betul menguntungkan orang lain, menguntungkan si klien. Jadi mungkin teman-teman Pak Pram bisa bayangkan, kita sering pada saat customer itu mau transaksi ke kami cek di tempat lain itu jauh lebih murah. Tempat kami tidak bisa lebih murah. Kami nggak akan ambil transaksi tersebut. Kami akan minta mereka beli di tempat lain gitu. Itu yang kami lakukan. Dan biasanya kalau travel itu kan jualannya pasti jualan paket tour gitu. Kami tidak. Kami justru selalu bilang ke teman-teman yang mereka mau beli paket tour mau segala, kami bilang nggak usah lah. Kalian jalan sendiri aja. Dengan kalian berani jalan sendiri, itu hematnya bisa 30% sampai 50% dari pengeluaran kalian. Dan untuk jalan sendiri tersebut, kami ajarin. Tidak perlu beli apa-apa dari kami. Kami ajarin. Dan itu terus kami lakukan. Gitu. Dan dalam perjalanannya, bahkan kami ya karena punya satu tujuan, bahwasanya kita harus betul-betul bisa membantu mereka, bisa meringankan biaya mereka, bisa menguntungkan mereka. Kami jadi kreatif gitu. Kami jadi kreatif dan akhirnya banyak sekali hal-hal yang di travel lain itu tidak bisa didapatkan, tapi di travel kami bisa. Jadi contohnya seperti gini, bro. Saya masih ingat satu hal yang sangat membahagiakan bagi kami itu adalah pada saat kami banyak jualan tiket AirAsia Medan ke Jogja. Jadi kalau tiket AirAsia Medan ke Jogja itu rata-rata sekali terbang itu ya. Sekali terbang itu bisa sekitar pada saat itu 1 juta lebih. Ya. 1 juta lebih. Mereka kalau beli di kantor AirAsia, beli dari website AirAsia, beli dari travel lain, mereka ya harus bayar harga normal tersebut 1 juta lebih. Tapi pada saat mereka beli dari kami, itu harganya bisa jadi 500.000, 600.000. Jadi bedanya itu jauh sekali gitu. Dan ini kita banyak sekali teman-teman yang pada saat itu mereka adalah pekerja-pekerja dari Pulau Jawa, dari sekitaran Jogja, yang akhirnya terbantu sekali karena mereka bisa pulang kampung dengan ongkos yang sangat murah. Kalau mereka beli sendiri atau mereka beli di travel lain itu mereka harus keluar minimal 1,2 juta gitu. Sedangkan beli dari kami bisa cuma 500.000, 600.000 gitu. Jadi inilah satu hal yang menurut kami satu hal kita melakukan bisnis yang sangat membahagiakan. Kita bisa bantu orang untuk menghemat sangat banyak. Mereka terbantu bisa hemat sangat banyak. Tapi di sisi kami juga ada keuntungan. Nah, jadi hal-hal seperti inilah yang terus kami lakukan dan ini sejalan dengan prinsip focus to help gitu. Tapi kalau pada saat kita tidak punya prinsip focus to help kan pastinya kita bisa seperti ini ya, Bro ya. Teman-teman, misalnya kalau harga tiket itu 1,2 juta dijual oleh orang lain gitu ya. Kita bisa dapat yang modalnya 500.000. Kalau kita jual 1 juta kan sudah pasti klien itu pasti kemungkinan besar masih mau gitu kan. Dan kita kan masih untung besar gitu. Tapi tidak. Kami tidak melakukan hal tersebut. Kami ambil profit tetap kita ada ambil karena kita cukup kreatif untuk mencari cara gimana bisa mendapatkan harga yang begitu murah, legal, cara yang legal, tidak cara yang ini ya, yang menipu-nipu ya. Dan klien terbantu, mereka hemat banyak, tapi tetap saja kami juga mendapatkan suatu keuntungan. Dan ini membuat bisnis travel kami itu yang awalnya tidak pernah terpikir untuk dijadikan bisnis, yang awalnya tidak pernah terpikir untuk mendapatkan profit, itu juga akhirnya bisa membuat saya bisa beli rumah kedua saya, bisa
keluar negeri cukup setahun itu keluar negeri mungkin bisa 5-6 kali dan cukup lama. Kita bisa keluar negeri kadang-kadang bisa 2 minggu sampai sebulan. Ya itu hanya dari bisnis travel yang dijalankan dari ya awalnya itu hampir hampir tanpa modal gitu. Modalnya mungkin ya karena kita harus beli peralatan kantor, meja, segala hanya seperti itu aja gitu. Dan ini kembali lagi ini kan kalau dipikir-pikir hal yang aneh sekali gitu. Hal yang hampir tidak masuk akal, gitu, tidak lazim gitu ya teman-teman ya. Tapi ya inilah yang terjadi pada saat kita menanamkan suatu prinsip untuk bisa membantu sepenuh hati. Jadi dalam segala hal pada saat kita bisa menanamkan prinsip membantu sepenuh hati, fokus to have, banyak sekali keajaiban-keajaiban, kelancaran-kelancaran rezeki itu terjadi gitu. Ini mungkin sedikit pembuktian aja nih, bro, lanjut bro. Bahwasanya ini, nah ini bisa dilihat teman-teman ini rumah kedua saya yang didapatkan dari hasil bisnis Skysi Travel yang yaitu yang tanpa terpikir untuk dijadikan bisnis, tanpa terpikir untuk dapatkan keuntungan, tapi ya luar biasa bisa sampai kan nggak terpikir kan bisa sampai beli rumah, bisa jalan-jalan ke luar negeri dari hal yang seperti itu gitu. Lanjut. Oke, jadi setelah itu kita masuk ke masa COVID. Jadi di masa COVID kemarin teman-teman bisa bayangkan ya, bisnis travel saya yang sebulan itu menghasilkan uang yang sangat-sangat sangat lumayan, tiba-tiba hilang, nol, sama sekali nol. Jadi, wah itu kalau mungkin bagi banyak orang itu akan menimbulkan suatu kondisi stres yang saya kira akan sangat luar biasa sekali ya. Dan pastinya ini bukan hal yang mudah untuk dialami. Kalau kita penurunan bisnis, penurunan 20%, 30% yang dari penghasilannya cukup besar tiba-tiba hilang 10%, 20%, 30% itu mungkin masih banyak lah ya yang bisa handle dengan ya oke lah nanti akan naik kembali atau masih 70% pun masih cukup lah untuk kita pakai gitu. Tapi ini tidak. Hilang sama sekali. Tapi dengan kondisi tersebut apa yang terjadi, mindset apa yang terjadi pada diri saya gitu. Sebenarnya inilah yang terjadi itu justru pada saat COVID tersebut saya merasa itu adalah masa-masa yang paling luar biasa ya. Paling luar biasa di mana ya saya cukup cukup happy sekali, cukup senang sekali walaupun secara penghasilan itu nungkik sekali. Karena salah satu penghasilan terbesar kita adalah dari bisnis travel gitu. Nah, dan di masa COVID tersebut saya banyak gunakan untuk upgrade diri, untuk bisa menjalin koneksi-koneksi baru, dan saya yakin dengan kita terus upgrade diri, menjalin koneksi-koneksi baru, belajar dari banyak orang, masuk ke berbagai komunitas, ini akan membawa diri kita akan berkembang semakin tinggi lagi. Jadi itulah mindset saya pada saat di COVID. Dan satu hal lagi yang saya lakukan pada masa COVID tersebut, ini juga sangat berkaitan dengan prinsip focus to have, di mana secara penghasilan sangat-sangat minim sekali, tapi pengeluaran untuk berbagi, untuk berbuat kebaikan, untuk membantu, itu malahan saya kira pada saat COVID tersebut jauh lebih besar saya lakukan daripada pada masa saya punya penghasilan yang sangat besar gitu. Jadi ini juga salah satu hal yang saya kira mungkin tidak lazim juga, tapi saya rasa ini hal yang sangat patut untuk dilakukan. Jadi mungkin secara umum banyak orang akan pada saat krisis, pada saat penurunan penghasilan itu sangat drastis,
maka eh, kemauan atau kemampuan untuk berbagi, untuk berbuat kebaikan, untuk berdonasi itu biasanya juga ikut nungki, ikut turun drastis gitu. Jadi sebenarnya coba kita kita ganti caranya dengan justru pada saat kita kita penghasilan turun, kita berbagi semakin banyak lagi, berbuat kebaikan semakin banyak lagi, berdonasi semakin banyak lagi. Ini ajaib, ini luar biasa. Ini bisa ya bisa membuat kehidupan kita itu nantinya ke depannya dilancarkan semakin semakin luar biasa lagi gitu. Mhm. Lanjut lanjut bro. Jadi ya selama kita tidak menyerah, ya seperti saya pintu-pintu rezeki yang sebelumnya itu tertutup, tapi ada lagi pintu-pintu rezeki lainnya yang pastinya akan terbuka untuk kita semua gitu. Jadi Mhm. ya pada saat kita tidak menyerah, kita terus mau upgrade diri, mau berbuat baik, mau membantu terus menggunakan prinsip focus to help, membantu sepenuh hati, saya kira banyak sekali akan pintu-pintu rezeki, pintu-pintu rezeki lainnya, pintu-pintu kebaikan lainnya yang akan terbuka lebar untuk kita. Jadi uh, di masa COVID tersebut, akhirnya saya mulai membangun satu bisnis baru di bidang digital marketing agency yang saya namakan Sky Tech Media, dan bisnis ini puji syukur berkembang dengan cukup lancar dan saat ini bisa menjadi salah satu perusahaan digital marketing agency yang terbesar di Sumatera Utara gitu. Oke, lanjut bro. Kira ini udah tinggal. Oke, ini sedikit sosial media dan beberapa uh, hal yang bisa terkoneksi dengan saya. Jadi silakan nanti teman-teman bisa bisa ini ya. Kalau WhatsApp saya bisa silakan. Kalau mau WhatsApp, mau diskusi, mau tanya-tanya, ataupun saya banyak aktif kalau secara pribadi pakai Instagram @skyc_travel karena dulunya @skyc_travel ini pada saat bisnis travel saya masih sangat aktif, saya gunakan untuk eh, konten-konten bisnis, konten-konten bisnis travel, tapi karena bisnis travelnya saat ini sementara tidak aktif, maka saya alihkan menjadi lebih ke Instagram pribadi gitu. Jadi nanti silakan silakan kalau ada teman-teman yang mau ini ya, mau kontak-kontakan silakan ya. Oke, saya kira oke ini terima kasih teman-teman, ini hanya sekilas kisah perjalanan saya. Jadi terima kasih. Jadi mohon maaf Oke. juga nanti kalau ada hal-hal yang mungkin terasa terlalu ini ya, terlalu pamer atau terlalu aneh, kurang lazim. Saya mohon maaf dulu. Ini hanya Oke. sekedar sharing lah ya, sekedar sharing ya. Sip, 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 Oke, sip. Oke, silakan. Bapak Ibu, kita menuju ke sesi tanya jawab. Ini pertama-tama dari saya. Ini saya menarik sekali dari penjelasan dari Pak Agus tentang balas budi. Jadi Bapak Agus bekerja cukup lama di dunia properti, sampai bekerja eh, boleh tidak digaji. Nah, ini pertanyaan saya, gimana rasanya orang bekerja tanpa digaji? Karena gini Pak, cari orang pintar itu gampang, tapi cari orang kerja ikhlas tuh sulitnya minta ampun. Nah, ini kalau menurut Pak Agus bagaimana? Makanya ini saya kira balik lagi ke ini ya, ke prinsip hidup kita, ke prinsip hidup Nah, kita. Ke, hmm, dan memang saya beruntung sekali karena di masa kecil itu saya sudah hmm, merasakan dan sudah sangat tertanam bahwasanya pada saat saya membantu hmm, orang lain, hmm, itu hmm. perasaan bahagia itu besar sekali gitu. Ah, Jadi mendapatkan perasaan bahagia itu jauh lebih penting daripada mendapatkan uangnya gitu, bro. betul, 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 Jadi betul. pada seperti saya kena PHK di perusahaan Geraha PT Golf tersebut, yang Ah, ah, dipikiran saya itu kan bukan saya eh, gimana nanti saya dapat penghasilan lagi. Yang hmm, terpikir oleh diri saya itu adalah gimana saya bisa bantu perusahaan saya ini karena mereka dalam kondisi yang sulit gitu. Nah, dan pada saat saya memutuskan untuk bekerja tanpa digaji itu kan saya dapatkan kebahagiaan tersebut. Saya gimana ya? Ya perasaan bahagia itu muncul bahwa saya, oh
saya sanggup untuk uh, tidak terima gaji, saya sanggup untuk tetap hidup ya, tetap bertahan, dan saya sanggup untuk bisa membantu orang ataupun perusahaan yang sedang dalam kondisi kesulitan. Itu itu suatu kebanggaan dan suatu kebahagiaan yang muncul di diri saya. Dan ya itu balik lagi karena memang dari kecil itu sudah berulang kali terjadi, sudah berulang kali saya rasakan. Jadi Hmm. makanya untuk mengambil keputusan yang kurang lazim tersebut Hmm. akhirnya bisa bisa terjadi gitu. Oke. Kira itu. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih Pak dari Pak Yohanes Kumajaya. Bagaimana cara Bapak mengontrol bisnis sehingga tim Bapak dapat bekerja dengan baik, walaupun Bapak tidak penuh fokus dalam melaksanakan bisnis itu, karena Bapak bekerja di perusahaan developer. Jadi maksudnya bagaimana cara mengatur bisnis di rumah dengan bisnis yang di kantor itu bisa berjalan barengan tuh? Kalau menurut Pak Agus bagaimana? Cara pengaturannya bagaimana? Oke. Jadi kalau kita cerita yang bisnis pribadi dulu ya. Ya. Kalau saya cerita bisnis pribadi, sebenarnya uh, awalnya itu ya pastinya karena ini masih bisnis kecil-kecilan, tidak terlalu terefek. Karena dia masih kecil sekali ya, masih masih satu karyawan, yaitu adik saya sendiri, bisnisnya juga masih kecil-kecilan. Jadi efeknya dengan saya tidak tidak terus fokus seharian hadir di bisnis pribadi saya, di bisnis Metro HP tersebut, itu Hmm. awalnya kan tidak terlalu terlihat, tidak terlalu terlihat. Tetapi pada saat saya melihat bahwasanya bisnis Metro HP ini bisa berkembang, nah di sana saya 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 merasa bahwasanya kehadiran saya itu harus full time. Saya harus harus betul-betul fokus bangun bisnis saya tersebut supaya bisnis ini bisa makin besar. Hmm. Makanya akhirnya saya memutuskan untuk tidak terima gaji supaya waktu saya untuk mengurus bisnis pribadi bisa Hmm. semakin besar, semakin banyak lagi. Dan Hmm. itu ya mengakibatkan bisnis pribadi saya ini berkembangnya bisa semakin lancar. Dan Hmm. sampai ke titik akhirnya memang harus harus uh, sama sekali tidak tidak mengurus bisnis yang developer ini. Hmm. Saya tidak masuk kantor lagi, memang harus sampai ke titik itu gitu, karena Hmm. perkembangan bisnis Metro HP ini semakin besar akhirnya saya harus fokus penuh gitu. Hmm. Jadi sebenarnya ya jawaban utamanya untuk suatu bisnis itu betul-betul bisa berkembang besar, pesat, Hmm. pastinya kehadiran kita penuh di satu satu bisnis itu harus, kehadiran penuh kita itu harus. Jadi tidak tidak bisa kita berjalan di dua kapal itu biasanya cukup sulit ya, kecuali kita sudah sampai ke satu tingkatan level yang jauh lebih luar biasa lagi dan tim punya tim yang memang sudah sangat kuat, itu ceritanya beda. Tapi memang kalau di saat tersebut Hmm. akhirnya ya saya harus harus fokus betul ke setelah 6 bulan saya harus fokus betul ke bisnis saya, dan akhirnya dengan saya full time betul-betul fokus ke bisnis Metro HP saya, bisnis Metro HP saya ini bisa berkembang pesat dan bisa menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Sedangkan kalau dari sisi ke di bisnis developer, di Hmm. tempat developer tersebut, ya Hmm. dengan saya memang saat itu sudah ini ya, sudah di akhir-akhir masa, maksudnya proyek kita itu sudah hampir selesai, sudah hampir Hmm. terjual semua. Jadi tinggal Hmm. satu dua unit Ah. saja. Jadi pekerjaan pembangunan, pekerjaan yang ribet-ribet itu sudah hampir tidak ada. Jadi sebenarnya saya di posisi di kantor itu pun sudah sangat santai sekali gitu. Banyak Hmm. nganggurnya juga di kantor. Jadi pada Hmm. saat saya tinggalkan pun efeknya tidak terlalu besar. Tidak terlalu besar terhadap perkembangan dari si developer ini gitu ya. Dan ya makanya pada saat saya mengajukan kepada bos saya untuk tetap tetap membantu dia dengan bisa dibilang udah secara freelance lah ya, tidak ambil Hmm. gaji, waktu saya juga di kantor itu sudah tidak penuh lagi, ya Hmm. beliau beliau terima karena dia melihat bahwasanya ya bisnis developer ini memang sudah di posisi yang sebenarnya tidak tidak perlu satu satu direktur yang sudah harus full time pagi sampai sore terus-terusan, sudah tidak perlu lagi gitu. Memang kebetulan sudah di posisi itu sih. Cuman ya tetap saja akhirnya ya saya
harus tidak ambil gaji, itu keputusan yang saya kira tepat sekali. Karena kalau saya tetap tetap ambil gaji, itu biasanya eh, kita jadi ini ya, jadi cheating juga gitu kan. Jadi Ya, kita jadi betul, betul, betul. mem- me- menguntungkan diri saya sendiri, tapi merugikan bos saya, merugikan bos saya. Itu tak harus ditempuh sih, harus ditempuh. Tapi Iya, iya. jawaban yang paling utamanya adalah kita harus fokus lah, fokus full time lah. Kalau kita tidak fokus full time, biasanya sulit untuk bisa betul-betul berkembang pesat. Nah, ini lagi ya, ada pertanyaan lagi nih Pak Agus. Pada saat Pak Agus posisinya jabatannya sudah direktur, ke pengapa Pak Agus tidak gengsi untuk memulai bisnis sendiri? Jadi pertanyaannya, bagaimana cara apa ya, meninggalkan rasa gengsian kita, meskipun jabatan kita di perusahaan sudah tinggi, tapi tetap mau memulai bisnis dari kecil. Kalau menurut Pak Agus bagaimana? Hmm. Ini pertanyaan yang menarik ya. Saya juga tidak pernah betul-betul memikirkan kenapa pada saat itu saya begitu begitu pedenya ya, begitu pedenya sebagai direktur masih pakai dasi loh, masih pakai Iya, dasi iya. berdiri berdiri di cuman satu styling kecil itu jualan jualan bukan jualan barang yang mewah, barang yang mahal Nah, enggak, barangnya cuman kadang tali handphone itu harganya ratusan rupiah, 500 rupiah, casing handphone itu cuma belasan ribu rupiah. Mungkin saya kira ini terpengaruh beberapa hal ya, beberapa hal seperti satu, saya sebelumnya juga adalah anak kampung gitu, ya. jadi mungkin kehidupan di kampung itu juga banyak mengajarkan kita tentang humble, tentang Ah, bagaimana kita menjadi orang yang tidak mungkin kalau di kota itu kan lebih banyak yang kita harus saling pamer, saling ini ya ya. Kalau betul, di betul, kampung betul. itu kita kehidupannya cukup sederhana sih, sangat sederhana. Jadi Ah, ya kalau kita diharuskan untuk melakukan hal-hal yang saya kira juga bukan hal yang memalukan ya. Cuman ya kalau dipandang dari sisi lain memang aneh gitu seorang ya, direktur ya. berdiri jualan hal seperti itu. Memang aneh. Tapi kalau dipikir-pikir lagi kan betulnya enggak, bukan hal yang bukan hal yang memalukan. Maksudnya memalukan adalah hal kita tidak menipu, kita tidak Ya, betul. Ya, tidak gitu. tidak membohongi orang gitu. Tidak merugikan Dan orang lain ya. tidak melakukan. Jadi sebenarnya nggak ini. Dan saya kira satu hal lagi yang juga membuat saya begitu Mhm. tidak memikirkan sisi malunya itu adalah karena saya sudah tertanam sekali dari mulai saya baca buku Rich Dad Poor Dad Cash Flow Quadrant, Iya. ikut seminarnya Pak Tung, ikut seminar Anthony Robbins, itu sudah tertanam sekali. Saya pingin bisnis bisnis saya ini bisa berhasil gitu. Jadi Ah, saya udah singkirkan bahwasannya malu, malas, apa segala ah, itu udah nggak terpikir lagi. Yang terpikir adalah bisnis kecil ini, bisnis pertama saya ini harus bisa jadi bisnis yang besar, harus ah. bisa berhasil. Jadi Mhm. ya akhirnya yang lain-lain itu nggak jadi masalah, nggak jadi dipikirkan gitu. Mungkin itu jawabannya. Ah, mantap, mantap, mantap. Ini ada pertanyaan lagi dari Pak Jevi. Bagaimana caranya menjaga kerja keras dan semangat pantang menyerah dalam hidup di masa lalu dan hidup di masa depan? Bagaimana cara apa ya menjaga semangat tetap membara meskipun keadaannya kurang begitu mengenakkan itu bagaimana menurut Pak Agus? Ya, 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 ya. Ya, mungkin kadang-kadang kita dalam dalam perjalanan hidup ini pastinya naik turun ya, naik turun, Ya naik betul. turun. Kadang-kadang ada masa-masanya begitu jaya, semuanya lancar, kita semangat sekali, lakukan semuanya, semuanya kita hantam, kita geraknya cepat, lakukan sesuatu itu luar biasa. Tapi ada momennya kita kena kena masalah, kita mengalami kemunduran yang akhirnya mungkin bisa buat kita akhirnya seperti mau nyerah, kita mau gerak pun malas, kita kita jadi pesimis, kita merasa udahlah kita berupaya seperti apapun ini nggak akan berhasil ya. Mungkin kadang-kadang ada momen seperti itu. Nah, saya Hmm. kira ini inilah dibutuhkannya hal-hal seperti ikut di Zoom webinar seperti yang dilakukan Pak Pram ini itu salah satu hal yang perlu dilakukan gitu. Jadi kadang-kadang pada saat kita udah mulai merasa
kurang semangat, sudah mau di titik mau menyerah, kita sudah merasa pesimis terhadap bisnis kita, terhadap kehidupan kita. Kita muncul di acara Zoom seperti ini, kita dengar kisah orang, ternyata dia menghadapi hal yang jauh lebih besar dari kita gitu. Ternyata dia melakukan keputusan-keputusan yang aneh, tapi justru mengubah hidup dia. Dari hal-hal tersebut kadang-kadang kita akhirnya bisa merasa, oke, ini saya harus bangkit kembali, saya harus semangat kembali, saya pasti bisa, hal-hal tersebut bisa muncul. Buku-buku, saya kira buku-buku itu penting sekali gitu. Jadi ya tidak dipungkiri saya juga pastinya bukan seorang yang super, bukan seorang dewa yang tidak pernah di posisi stres, tidak pernah di posisi down, tidak. Cuman pada saat masuk ke posisi tersebut, saya mungkin membaca buku-buku yang bisa memberikan motivasi, mendengarkan audiobook, ikut seminar. Itu cepat sekali membuat switching, membuat saya itu akhirnya dari posisi cara berpikir yang begitu negatif, begitu pesimis, langsung switching ke posisi yang saya pasti bisa, ini hanya hal kecil, saya akan pasti berhasil. Semua hal positif itu langsung muncul gitu. Jadi saya kira itu juga pastinya sangat sangat bisa membantu. Jadi saya kira itulah jawaban utamanya seperti itu. Kalau pada saat kita sudah mulai merasakan hal-hal negatif, pesimis, kemungkinan mau nyerah itu sudah mulai muncul, hal-hal seperti tadi itu usahakan bisa dilakukan. Oke, semoga menjawab. Kemudian ini Pak, materi kita kan fokus to help. Bagaimana kita membantu orang. Pada dasarnya bisnis itu kan membantu permasalahannya orang. Ini banyak orang yang bingung. Saya ini mulainya bisnis apa ya? Apakah perlu riset ke tetangga, ke sekitar itu bagaimana Pak? Agar fokus to help-nya dari bisnis kita itu bisa berjalan dengan lancar. Saya kira sebenarnya hampir semua bisnis, betulnya tidak perlu melakukan riset yang khusus ataupun tidak saya kira tidak ada kategori khusus bisnis-bisnis yang memang hanya fokus to help, saya kira enggak ya. Saya kira semua bisnis apapun itu bisa dimasukkan prinsip fokus to help-nya. Pasti ada sisi yang kita bisa masukkan gitu. Jadi ya pada saat kita contoh gini aja, kita bisnis apapun pada saat kita berjualan tersebut, kita lebih memikirkan sisi klien dulu, memikirkan keuntungan mereka dulu. Misalnya saya mau jualan ini ke si klien, ini kalau saya jual ke dia berguna nggak ke dia, betul-betul bisa menolong dia nggak, ya kan? Misalnya suplemen atau obat-obatan. Saya mau nawarin ke teman. Kalau saya tawarin ke teman saya ini betul-betul berguna untuk dia nggak? Bisa bantu dia nggak? Kalau nggak bisa, tapi saya memikirkan supaya saya dapat komisi aja, supaya saya dapat keuntungan, dapat komisi, itu udah saya kira udah agak melanggar dari sisi fokus to help-nya gitu. Tapi pada saat kita betul-betul memikirkan ke sisi apa yang kita jual, apapun jasa yang kita lakukan atau apapun yang kita tawarkan itu betul-betul bisa memberikan manfaat, bisa membantu mereka dulu tanpa hitung-hitungan keuntungan kita. Nah, inilah pada saat kita terus lakukan. Bahkan kadang-kadang nggak ada pada saat kita jual atau kita lakukan itu tidak ada profitnya, pun kita lakukan karena kita tahu ini kita tidak ambil profit, kita tidak ambil profit, tidak untung bagi kita, tapi untung bagi si klien, untung bagi si customer. Jadi itu juga sangat worth it untuk dilakukan, dan hal ini kalau pas kita terus lakukan, yakinlah rezeki itu akan datang secara luar biasa, dan bahkan kadang-kadang kita nggak terpikir rezeki itu yang ngejar kita nantinya gitu. Tapi kalau kita sudah dimulai dengan kita hitung-hitungan dulu, wah ini kok saya jual dengan harga segini, saya cuma untung segini, nggak bisa, ini saya untung harus besar. Padahal dengan kita mau untung besar,
barang kita jual pun nggak ada manfaatnya bagi si klien gitu. Nah, ini yang agak berbahaya. Gitu. Saya kira Oke, seperti itu sih. Kamu menjawab. Kemudian ini Pak, dalam berbisnis itu kan pasti kan butuh modal. Tapi apakah modal mental yang paling dibutuhkan itu apa, Pak? Selain uang, modal mental apa kita sebagai pengusaha, sebagai entrepreneur itu yang dibutuhkan apa aja untuk bisa sukses? Oke, saya kira eh, modal modal paling pertama itu adalah keyakinan dulu. Mhm. Saya kira keyakinan itu paling penting. Jadi Mhm. kalau kalau ini sudah ada, nanti Mhm. yang lain-lainnya itu akan terbuka sendiri gitu. Tapi kalau modal keyakinan ini belum ada, ini yang sulit ya. Maksudnya Mhm. seperti saya lah, kita contoh aja. Kalau saya tidak yakin bisnis yang hanya styling 1 meter, yang barang di dalam satu styling itu pun cuma nilainya mungkin cuma 2 juta, 3 juta rupiah aja. Kalau saya nggak Mhm. yakin bisnis ini bisa berkembang pesat, bisa berkembang luar biasa, bisa buat saya sukses, Mhm. saya saya kira saya nggak akan pernah tinggalkan posisi saya sebagai direktur. Saya nggak akan pernah minta ke bos saya untuk tidak digaji lagi. Nggak akan. Mhm. Tetapi karena Mhm. saya sudah punya satu keyakinan, bisnis ini pasti bisa saya bawa sampai berhasil. Caranya gimana saya belum tahu. Saya belum Mhm. ngerti karena saya baru mulai. Mhm. Saya belum tahu caranya. Tapi keyakinannya sudah ada. Saya Mhm. pasti bisa bawa bisnis ini sampai berhasil Mhm. melampaui penghasilan saya sebagai direktur. Wow. Makanya saya putuskan all in, tidak perlu terima gaji lagi, supaya bisa bangun bisnis saya sampai besar. Dan itu terjadi. Ya, Mhm. dalam perjalanannya tidak ada yang mulus. Ketemu masalah ini, ketemu hampir bangkrut, naik Mhm. lagi, cari solusi lagi, kreatif lagi. Tapi di akhirnya semuanya sangat sangat membahagiakan karena pencapaian-pencapaian yang saya dapatkan. Saya kira itu, Bro. Nah, Keyakinan, itu dulu. Nomor satu, keyakinan dulu. dan terakhir Coach, terakhir Pak untuk pertanyaannya. Tadi Pak Agus menjelaskan kalau sebagai kita sebagai pengusaha itu harus rutin berbagi. Ini pertanyaan saya, kenapa ya orang itu kalau rajin berbagi, bersedekah itu bukannya tambah miskin, tapi mau kok tambah kaya ya? Itu kenapa nih Pak ya? Jadi yang hobinya bersedekah, berbagi itu kok justru kebalikannya, tambah kaya bukan tambah miskin. Kalau menurut Pak Agus bagaimana? Ya, ini uh, ada beberapa hal ya mungkin ya. Satu, saya kira masalah mindset, kembali lagi ke masalah Oh ya. mindset dan alam bawah sadar ya. Mindset dan alam bawah sadar kita. Jadi bayangkan, kita di posisi yang mungkin saat ini secara keuangan juga pas-pasan. Ya. Atau kita di posisi bisnis kita lagi turun, keuangan juga mulai macet. Mhm. Secara mindset, secara alam bawah sadar kita di posisi seperti itu, apa yang Mhm. terjadi? Kita akan stres. Betul, Kita betul. akan stres, kita akan berpikir, waduh, saya nih pasti bangkrut. Saya pasti nggak bisa melewati kehidupan inilah. Saya Mhm. habis lah inilah. Itu yang Mhm. muncul. Tapi di masa-masa seperti itu, kita berbagi, kita memberi, kita berdonasi, Mhm. di mindset kita, di alam bawah sadar kita itu yang muncul apa? Yang muncul itu adalah saya bisa beri kebahagiaan ke orang lain. Saya mampu Mhm. membantu orang lain. Saya berlebih, saya masih punya lebih, masih mempunyai hal yang lebih untuk saya bagikan. Mhm. Itu yang muncul di alam bawah sadar kita. Dan ini terus-terusan muncul. Mhm. Universe, alam semesta, Tuhan juga akan mewujudkannya. Bahwasanya ya kamu itu memang orang yang memang sangat berlebihan. Kamu itu orang yang memang berkecukupan dan berlebihan dan masih sanggup untuk berbagi, untuk memberi. Dan itu terus terus akan terwujud
akan terwujud, akan muncul. Dan Hmm. ya pastinya dengan kita berada di posisi terus berbagi, terus membantu, melihat orang bahagia, kita pasti terus di posisi juga suasana hati kita bahagia, kita juga semangat. Hal-hal yang kita lakukan, bisnis yang kita jalankan, walaupun masih terseok-seok, itu biasanya akan jauh lebih cepat untuk kembali normal dan bangkit kembali. Dibanding pada saat kita sudah kondisi miskin, kondisi pas-pasan, kondisi bisnis lagi turun, kita tidak berbagi dan kita pakai mindset, wah aku Tidak. udah miskin kali ini, udah nggak mungkin berbagi lagi nih, aku udah, justru kita makin miskin, kita makin habis. Itu sih, saya kira itu satu hal yang sangat 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 kalau kita telah itu bisa sangat membantu kita gitu. Itu termasuk ini ya, Pak ya, termasuk rahasia ilahi ya. Jadi kita semakin banyak Betul, memberi, terus semakin betul, banyak kita menerima ya. Semoga betul, betul. Dan pastinya karma, terus hukum timbal balik, bahwasanya kita menanam, kita menuai, sesuai. dan dan dari segi agama ya pasti Ah, yang maha kuasa juga pasti melihat kan kamu di posisi yang begitu susah, begitu pas-pasan, kamu terus berbagi, kamu terus berbuat baik, kamu terus menjadi perpanjangan tangan saya, hmm. kamu berhak kan saya kasih lagi yang lebih lagi supaya Ya, kamu bisa berbagi lebih banyak lagi, bisa membantu orang lebih banyak lagi. Itu yang akan terjadi gitu. Saya hmm. kira itu sih. Jadi kita apa ya, timbul rasa bersyukur ya. Kita kan Betul, aja masih betul. bisa memberi, pasti akan Tuhan akan memberikan lebih banyak lagi yang sudah kita berikan ya. Iya, Oke, setuju. oke. Bagus. Closing statementnya, kata-kata penutup. Oke, saya kira eh, terima kasih teman-teman yang sudah hadir di webinar malam ini. Sekali lagi, sharing tadi tidak ada maksud untuk melebih-lebihkan ataupun membanggakan sesuatu. Itu adalah keputusan-keputusan yang menurut saya kadang-kadang saya juga agak bingung dengan keputusan kehidupan yang saya lakukan, tapi saya ingin meyakinkan teman-teman bahwasanya kadang-kadang keputusan yang sebenarnya kalau dilihat secara umum itu tidak lazim, uh, terkesan aneh dan ataupun merugikan diri kita. Tetapi kalau keputusan-keputusan tersebut bisa memberikan kebaikan-kebaikan, bisa membantu orang lain, yakinlah itu semua akan menjadi keputusan yang luar biasa yang nantinya akan membuat kehidupan kita semakin dilancarkan dan pastinya semakin bahagia dalam kehidupan ini. Dan saya doakan semua teman-teman yang hadir di webinar malam ini semuanya bisa sehat selalu, Amin, amin, sukses, amin. dan bahagia selalu. Terima kasih. Amin. Demikian Bapak Ibu, webinar kali ini. Terima kasih banyak Pak Agus Salim atas Sama-sama. artinya hari ini sangat-sangat apa ya, memberikan manfaat, memberikan semangat agar kita tetap terus berusaha apapun keadaannya, apalagi menjelang tahun 2024 yang katanya sih, wah ini anget-anget. Nah, semoga kita tetap semangat, bisnis kita semakin maju, dan kita bisa membantu banyak orang. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Kita ketemu lagi di webinar minggu depan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.